Selamat pagi, Bu. Oh, pagi, apa kabar? Baik, Bu. Dari mana, Le? Dari kelas. Oh, dari kelas. Habis lagunya siapa? Tentunya Pak Roni. Pak Romi. Oh, lalu ya berarti pelajaran apa PKK ya? PKK ngelas ya? Iya, pengelasan. Pengelasan. Istirahat itu tadi. Oh, istirahat ini tadi. Oh, ada kesempatan ke sini, kamu datang ke sini. Iya. Gitu. Rumahmu mana sini? Rumah saya Nampit, Bu. Oh, Dampit. Apa ini pasar? Nampit ke timur. Oh, nyampe ke arah timur, berarti mau jalan ke arah terminal itu ya? Iya. Oh, oke. Kayaknya suntuk gitu. Nanti saya kesini mau bercerita-cerita tentang masalah saya, nggak apa-apa. Oh, ya nggak apa-apa, memang itu tugas saya di sini gitu loh. Malah saya senang kalau mau cerita secara langsung seperti ini tanpa diundang. Berarti kan kamu punya kesadaran bahwa kamu bermasalah, ingin masalahmu selesai. Jadi kamu datang ke sini, ya mari kita selesaikan bersama supaya itu bisa mengentaskan masalahmu. Tapi karena kamu waktunya istirahat, waktunya terbatas ya, jadi nanti untuk konseling ini kita batasi ya antara 30 sampai 40 menit ke depan ya, supaya kamu nanti pelajarannya juga nggak ketinggalan, masalah kamu juga bisa terselesaikan gitu ya. Oke. Silakan, kira-kira masalahnya apa? Jadi ibu saya, orang tua saya sudah nggak ada. Jadi saya di rumah tinggal sama kakak saya dan istrinya. Sepedanya cuma satu. Jadi saya kalau ke sekolah sering terlambat. Kadang kalau sepedanya sudah dipakai dari pagi, saya nggak bisa ke sekolah kalau nggak bareng sama teman. Oh gitu, emang agak jauh ya ke sini ya? Mau naik bis itu uang sakunya nanti pas-pasan. Oh, pas-pasan. Ini, kamu di rumah cuma bertiga aja? Sama anaknya satu. Sudah punya anak kamu? Jadi saudara itu cuma berdua saja? Iya. Oh begitu. Jadi yang kakakmu berarti yang laki-laki atau yang perempuan? Yang laki-laki. Oh yang laki-laki, kakak laki-laki ya? Ya. Oke, kakak laki-laki, jadi kamu tinggal sama kakak iparmu, ponakan cewek-cewek? Cewek. Cewek, masih kecil ya? Kecil. Oke, terus sama kamu? Ya. Itu. Jadi kendalamu saat ini adalah kamu sering tidak masuk atau sering terlambat begitu Ya. karena tidak adanya kendaraan untuk pergi ke sekolah begitu ya? Ya betul. Oke. Nah, coba sih kertas berandai-andai ya, berandai-andai. Kalau misalkan masalah ini nggak ada, ya permasalahanmu tentang sepeda ya, atau kendaraan ini nggak ada, kira-kira kamu pengennya itu gimana sih? Ya pengen dapat sepeda untuk pergi ke sekolah. Kan saya ingin sekolah dengan nyaman. Kalau pengen apa sekolahmu itu nggak lancar gitu ya. Jadi bukan karena kamu pengen punya sepeda karena pengen kayak teman-temanmu bisa ke sana ke sini gitu. Bukan ya. Tapi memang karena kamu pengen sekolahmu bisa berjalan dengan baik begitu ya. Oke. Itu bagus, keinginan yang bagus. Nah, coba sih sekarang kita pikir ya, kita coba berpikir. Tadi kan seandainya masalahmu itu tidak ada. Nah, kalau sekarang kamu dihadapkan pada misalkan nih Tuhan tiba-tiba ngasih keajaiban untuk kamu, gitu ya. Ngasih keajaiban untuk kamu, kamu tiba-tiba dikasih sepeda. Kita kan nggak tahu rezeki orang ya. Kita nggak tahu rezeki orang, tiba-tiba kamu mendapatkan sepeda di situ. Entah diberikan kakakmu, entah dapat hadiah, begitu ya. Tiba-tiba kamu punya sepeda. Kira-kira
apa yang kamu rasakan dan apa yang akan kamu lakukan dengan sepeda ini? Saya sangat senang. Saya akan menjaga sepeda itu dengan baik dan saya pakai untuk sekolah kalau saya datang tepat waktu dan selalu masuk sekolah. Oh itu ya. Jadi seandainya itu kamu punya sepeda, kamu akan manfaatkan betul-betul sepeda ini ya. Ya, Bu. Oke. Kalau kamu sudah bisa memanfaatkan sepeda ini, artinya kan masalahmu terselesaikan begitu. Ya. Ya. Nah, yang sekarang yang ingin saya tanyakan adalah itu ada andai kata tadi. Ya, Bu. Itu adalah suatu angan-angan, suatu impian. Nah, tetapi pada kenyataannya kita hidup dalam sebuah kenyataan, itu nggak ada. Kamu harus gantian dengan kakakmu. Ya, Bu. Yang notabene itu setiap hari juga dipakai kakakmu untuk beraktivitas. Sedangkan kamu aktivitasnya juga sekarang juga banyak, gitu ya. Dalam artian harus pergi ke sekolah dengan waktu bisa pagi, bisa siang, gitu ya. Waktunya nggak tentu, ya. Karena bisa masuk pagi, bisa masuk siang, jarak juga jauh, begitu ya. Nah, ini artinya kan kamu hidup dalam kenyataannya seperti itu. Nah, selama ini usaha yang sudah kamu lakukan untuk tetap bisa sekolah itu apa saja? Ya, saya mencoba menghubungi teman saya untuk bareng gitu. Kadang ya teman saya nggak bisa karena sudah bareng sama, kadang ya diantar orang tuanya. Saya jadi nggak bisa masuk. Kadang kalau naik bis juga terlambat, kadang begitu. Memang jarak antara rumah dan jalan raya itu agak jauh? Ya agak jauh, rumah saya kan di gang masuk gitu. Kebetulan jalan raya ya juga agak jauh dari rumah saya. Teman yang kamu kenal cuma satu itu kan? Yang dari arah Nampik cuma satu itu. Oh ya. Kalau yang dari Talok kan kasihan, kalau ke Nampik dulu lalu ke Turing kan kasihan. Oh iya, jaraknya jauh sekali ya. Jauh. Iya. Kalau iya. bolak-balik kan jauh. Iya, betul. Jadi teman yang bisa kamu hubungi, yang bisa bantu kamu cuma satu itu. Iya. Sedangkan itu pun juga nggak tentu. Iya. Karena kadang dia juga harus diantar sama orang tuanya, gitu ya. Berarti sepedanya juga gantian dia. Mungkin begitu. Oke, begitu. Nah, usaha yang kamu lakukan ini sudah bagus. Jadi mencoba menghubungi teman. Terus kalau boleh saya tahu kegiatanmu di rumah apa loh? Ya, kalau habis pulang sekolah itu membantu istrinya kakak saya itu. Kan kakak saya kerja di pabrik itu. Jadi saya membantu istrinya kakak saya untuk membuat kue misalnya. Oh, jualan kue kakaknya? Anu loh Bu, apa? Online gitu loh, orderan itu. Oh, berdasarkan orderan. Nah, terus kalau berdasarkan orderan berarti ada yang ngambil gitu ya kuenya? Ya, kadang ya mengantar kalau bisa ada sepedanya itu diantar. Nah, ini kan juga hal yang cukup baik, kegiatan yang positif juga. Jadi kamu kegiatanmu nggak hanya berdiam diri ya, ternyata di rumah juga membantu kakakmu. Jadi membuat kue, berarti kita buat kue dong? Ya, istri saya yang saya kan cuma membantu. Nah, kamu cuma membantu, tapi kan ada sisi yang positif yang sudah kamu lakukan. Saya bisa mempelajari gimana caranya membuat kue itu. Nah, itu pun bisa kamu manfaatkan. Ya kan? Ya. Nah, sekarang tadi kan kamu merasa bingung ya karena gimana tuh saya ke sekolahnya gitu ya, ke sekolahnya. Nah, sekarang coba kalau misalkan ini kita buat skala gitu ya, kamu kan ini belum menemukan solusi yang tepat gitu ya, kamu masih merasa bingung. Kalau misalnya antara skala 1 sampai 10, kalau 5 ke atas kan berarti kamu masalahnya sudah
mulai bisa terselesaikannya. Tapi antara 1 sampai 5 ini kan masalahmu belum terselesaikan. Kira-kira kamu sekarang ini di tahap skala berapa? Bentar, maksudnya skala apa? Skala itu jadi gini, kalau kamu misalnya masih permasalahan masih berat, berarti saya masih ada di posisi nilainya 2 Bu atau 3 Bu gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu sudah bisa menyelesaikannya, berarti kan 5 ke atas ya, itu sudah ya. mulai bisa menyelesaikannya. Saat ini kan kamu datang ke sini karena kamu masih bingung, gitu loh. Jadi kalau 1 sampai 5, kira-kira kamu sudah di masih di skala berapa? Skala 3. Masih di situ. Ya. Jadi kamu masih merasa terbebani dengan permasalahan yang ada. Ya. Nah, jadi permasalahan ini kamu mengatakan bahwa kamu sering sering membantu kakakmu, ya kan? Ya. Membantu kakakmu untuk membuat kue. Nah, kamu juga punya masalah, kamu bingung untuk pergi ke sekolah. Ya. Karena nggak ada kendaraan, jarak untuk ke jalan raya juga agak jauh. Nah, karena apa? Karena uang sakunya datar gitu kan ya tadi ya. Nah, ada nggak kira-kira dari kegiatan ini, dari kegiatan kamu di rumah yang bisa bantu kamu supaya kamu lebih mudah untuk ke sekolah? Punya rencana nggak kira-kira? Mungkin bangunnya agak pagi, lalu menyiapkan botol buat sarapan di sekolah, lalu ke jalan raya, dari gang ke jalan raya itu agak pagi supaya nggak terlambat. Jadi kan uang sakunya kan bisa buat naik aja, kalau kan sudah mundur tuh. Betul, itu adalah salah satu cara yang bisa kamu lakukan, gitu loh. Jadi kita belajar ya, dari sini itu kita belajar bahwa kita dalam mencari masalah, kita cari yang termudah dulu, gitu. Yang bisa kita lakukan apa? Karena bagaimanapun kita nggak bisa istilahnya hanya mengeluh gitu ya, hanya mengeluh. Berarti kita juga harus berusaha dari masalah yang ada. Kalau kita bermimpi seperti yang di awal tadi, itu hanya mimpi. Tapi itu bisa kok kita wujudkan kalau kita mau berusaha, kan begitu. Nah, berusahanya bagaimana? Salah satunya ya yang kamu sebutkan ini tadi. Kamu bangunnya lebih pagi, mulai menyiapkan bekal untuk dibawa ke sekolah. Jadi di sekolah nggak mengeluarkan banyak uang, uangnya bisa kamu pakai untuk transport. Jadinya juga ke sekolah nggak terlambat lagi, nggak sering bolos lagi karena masalah kendaraan. Gitu kan? Itu satu. Yang kedua, sebetulnya kamu juga bisa melakukan suatu hal yang nantinya itu bisa membuat kamu lebih mandiri. Apa kira-kira? Saya jadi bisa mengatur waktu. Ya, boleh mengatur waktu. Sebetulnya ada lagi potensi yang bisa kamu kembangkan, ya, potensi yang bisa kamu kembangkan di sini supaya nantinya kamu kan di sini masih bingung kendaraan ya, iya kan? Kamu punya potensi ini yang bisa kamu gali selain bangun pagi tadi untuk menyiapkan segala keperluan dan tanggung jawabmu. Nah, kamu punya potensi yang bisa kamu kembangkan, di mana nanti dari potensi ini bisa kamu pakai supaya kamu bisa memenuhi keinginan dari mimpimu tadi. Bisa kan kamu punya potensi yang bisa kamu kembangkan gitu ya. Tadi kan kamu mengatakan bahwa bangun pagi, lalu kamu akan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dari kakakmu tadi kalau orderannya banyak, ya kan? Nah, ada lagi potensi yang bisa kamu kembangkan sebetulnya. Coba kamu pikirkan, kira-kira apa ya potensi yang bisa kamu kembangkan atau peluang yang bisa kamu kembangkan dari kegiatan. Coba. Ya mungkin untuk
mencoba untuk istri kakak saya membuatkan kue yang lebih banyak, jadi saya bisa pergi ke sekolah sambil menjualnya gitu. Jadi hasilnya nanti dibagi dua, dan pastinya yang dibagi dua itu yang punya saya celengi buat beli sepeda gitu. Nah, itu. Kamu ternyata punya potensi ya untuk bisa menyelesaikan masalahmu. Ya kan? Ya, Bu. Coba ayo sekarang dipikir. Kalau misalkan sedikit demi sedikit kamu bisa mengumpulkan uang itu, akhirnya kan dari uang tambahan dari orderan dari kakakmu tadi, Ya. ditambah misalnya kamu sudah montok tadi, sehingga uang kamu cuma untuk transport saja, ya kan? Ya, Bu. Yang ketiga, kamu ke sekolah nggak usah malu bawa kue, kamu jual ke teman-temanmu atau ke bapak ibu guru, pasti laku kan? Ya. Nah, kalau di sekolah itu apa aja bisa laku gitu loh. Nah, ini uangnya kamu kumpulkan sedikit demi sedikit, ya, keuntungannya. Nah, beli aja sepeda yang pokoknya nanti dari hasil itu kamu bisa beli sepeda yang biasa nggak masalah, yang penting bisa kamu pakai, iya kan? Ya, Bu. Karena tujuanmu kan ada kendaraan untuk ke sekolah, Ya. jadi nggak bingung lagi, nggak terlambat lagi. Kira-kira berapa sih kalau sepeda yang ya kita nggak perlu yang muluk-muluk, yang bisa dipakai tapi kendaraannya mesinnya gus gitu, bisa sampai berapa? Ya mungkin 2.500.000 sudah dapat ini. 7 juta sudah. Nah, itu kan sekarang kamu punya HP? Punya, Bu. Nah, beli HP bisa? Bisa Bisa. Beli HP bisa. Itu dari mana? dibeliin, Bu. Dibeliin. Itu dibeliin kakak saya, Bu. Nah, beli HP kamu bisa. Menghidupi HP bisa kan? Berarti kamu punya kekuatan atau punya celah di sini untuk bisa memotivasi dirimu untuk menabung, iya kan? Ya, Bu. Nah, ini solusi yang bagus, ya, solusi yang bagus, dan ini bisa kamu kembangkan, bisa kamu terapkan supaya apa? Supaya masalahmu tadi bisa Selesaikan. tuh. Sudah nyaman, enak? Ya agak lumayan enak, Bu. Nah, coba kalau memang kamu sudah tahu kira-kira apa yang harus kamu lakukan tadi, Ya. ya, Ya. misalkan di skala tadi kamu menjawabnya kan 3. Ya. Misal di skala lagi dari 1 sampai 10, kira-kira skalanya sekarang berapa? 8, Bu. 8. Oh, lompatannya bagus sekali. Ya, Ya. lompatannya bagus sekali. Jadi dari 3 ke 8. 8. Ini yang kamu harus patut syukuri. Ya. Ya, Bu. Ternyata dari pembicaraan kita, ya, kalau kita mau terbuka dengan masalah kita, ternyata ada saja jalan keluar yang bisa kamu Sampaikan. iya, ada solusi yang bisa kamu dapatkan di sini. Padahal solusinya dari kamu sendiri kan di sini. Ya, Bu. Nah, ini yang harus kita bahwa bercerita itu perlu gitu. Coba kamu simpen dari tadi. Beberapa hari pasti kamu masih bingung aja. Ya. Aduh, Bu, di sekolah dimarahi karena sering terlambat, sering tidak masuk begitu ya. Ya. Tapi dengan adanya ini merasa lebih nyaman kan? Ya, Bu. Merasa lebih tenang. Nah, ini berarti seandainya kamu nanti sudah bisa melakukan ini semua, tolong ini benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Ya, Bu. Jangan nanti kalau sudah punya sepeda gitu ya, akhirnya main ke sana ke sini nggak belajar, nggak bantu kakaknya. Enggak, Bu. Insya Allah enggak. Ya, Ya. bisa ya. Bisa, Bu. Oke, sudah semangat lah ya, Sudah, Bu. sudah plong ya, Ya. Lumayan, Bu. lumayan. Aman, Bu. Oke. Nah,
Kalau memang kamu sudah merasa nyaman, sudah merasa enakan, ya saya harap ini bermanfaat juga konseling kita hari ini, Ya, gitu ya, ya. bisa untuk kelangsungan kamu ke depan. Ya, harapan saya nanti ini tetap bisa kamu pertahankan, kamu jaga, jangan sampai mudah tergoda oleh teman-teman Ya. yang lain yang kurang baik. Kegiatannya tetap dipositifkan, ya. Ya, Dan terima kasih. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? enggak, mungkin Sudah cukup? sudah waktunya masuk mungkin. Oh, waktunya masuk. Oke. Berarti sudah cukup ya. Harap kalau memang kamu ada masalah atau ada kendala, boleh datang lagi ke sini. Kapanpun. Ya. BK terbuka. Kita buat perjanjian supaya kita bisa ketemu. Gitu ya. Ya, Ya. Itu aja. itu ada. Terima kasih Bu, ya. Ya. Saya kembali kelas. Ya. Selamat pagi Bu. Hati-hati. Terima Ya. kasih.